Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, ada dua perkara yang tiada sesuatu pun melebihi keunggulannya, yaitu iman kepada Allah dan membuat manfaat untuk kaum muslimin. Nabi SAW bersabda, barang siapa bangun di pagi hari tidak berniat aniaya kepada seseorang, maka diampuni dosanya yang dia perbuat. Dan barang siapa bangun di pagi hari dengan niat menolong orang yang dianiaya dan mencukupi kebutuhan orang muslim, maka memperoleh pahala seperti pahala haji mabrur. Nabi SAW bersabda, hamba-hamba yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Perbuatan yang paling utama ialah menghadirkan rasa senang ke dalam hati orang mukmin berupa membasmi kelaparan, menyingkap kesulitan, atau membayar utangnya. Dan dua hal yang tiada sesuatu pun melebihi jahatnya ialah menyekutukan Allah dan mendatangkan bahaya kepada kaum muslimin. Membahayakan orang-orang muslim dapat berupa membahayakan badan dan hartanya. Segala perintah Allah Ta'ala mengacu pada dua perkara, yaitu mengagungkan Allah Ta'ala dan kasih sayang kepada makhluknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunaikanlah sholat dan bayarlah zakat. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Diriwayatkan dari Al-Qarni, beliau berkata, aku bersua dalam suatu perjalananku dengan seorang pendeta. Lalu aku bertanya kepadanya, wahai pendeta, perkara apakah yang menaikkan derajat seseorang? Pendeta itu menjawab, mengembalikan hak-hak orang lain yang dianiaya olehnya dan meringankan punggung dari tanggung jawab, karena amal perbuatan hamba tidak akan naik ke sisi Allah jika dia masih mempunyai tanggungan atau dia berbuat zalim. Dengan dekat dengan ulama, memperhatikan nasihat hukama, Nabi SAW bersabda, hendaklah kalian bergaul dengan ulama dan mendengarkan ucapan hukama, karena Allah Ta'ala menghidupkan kembali hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana dia menghijaukan tanah gersang dengan air hujan. Hikmah adalah ilmu yang bermanfaat, sedangkan hukama adalah orang-orang ahli hikmah. Dan hadis ini, hukama ialah ahli hikmah yang mengetahui zatullah, selalu tepat ucapan dan perbuatannya. Sedangkan ulama adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Dalam riwayat At-Tabrani dari Abu Hanifah disebutkan, hendaklah kalian bergaul dengan para pemimpin, bertanyalah kalian kepada para ulama, dan bergaulah kalian dengan hukama. Menurut riwayat lain, bergaulah dengan ulama, bersahabatlah dengan hukama, dan bercampurlah dengan kubaro. Ulama itu terbagi tiga, yaitu orang yang alim tentang hukum-hukum Allah, mereka berhak memberikan fatwa. Yang kedua hukama,
yaitu orang-orang yang mengetahui zatullah saja. Bergaul dengan mereka ini membuat perangai menjadi terdidik, karena dari hati mereka bersinar cahaya ma'rifat, mengenal Allah dan rahasia-rahasia, dan dari jiwa mereka membias sinar keagungan Allah. Yang ketiga adalah kubaro, yaitu orang yang diberi anugerah keduanya. Bergaul akrab dengan ahli Allah akan mendatangkan tingkah laku yang baik. Hal ini karena mengambil manfaat dengan pengawasan itu lebih baik daripada dengan lisan. Jadi, seseorang yang pengawasannya bermanfaat padamu, niscaya bermanfaat pula ucapannya bagimu. Sebaliknya, jika pengawasannya tidak bermanfaat, maka tidak bermanfaat pula ucapannya. As-Suwardi meliput sebagian masjid Al-Khaib di Mina sambil memandang wajah orang-orang yang ada di sana. Beliau ditanya oleh seseorang, "Mengapa Tuhan memandang wajah-wajah orang lain?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah memiliki beberapa orang yang jika memandang orang lain maka mendatangkan kebahagiaan bagi yang dipandang." Ya, bagi yang dipandang. Dan aku mencari orang yang demikian itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu zaman kepada umatku, sayati zamanun ala ummati, mereka lari dari para ulama dan fuqaha, maka Allah akan menurunkan 3 macam bencana kepada mereka. Pertama, dicabut kembali berkah dari usahanya. Kedua, dia dikuasakan penguasa zalim atas mereka. Yang ketiga, mereka meninggal dunia tanpa membawa iman. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Na'udzubillah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang masuk ke kubur tanpa membawa bekal, maka seolah-olah ia mengarungi lautan tanpa bahtera. Dia akan tenggelam dan tidak akan selamat, kecuali jika diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mayat di alam kuburnya seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Demikianlah tafakum bihadza ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.